Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meutia Amalia, NIM 1905520046, dan teman saya Tian Arianto, NIM 1905520049, dari kelas P1 Akuntansi. Tujuan kami membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi
ujian tengah semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MM, CA, CPA. Kami merupakan mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tigubang, Unisbank, Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai prosedur audit konfirmasi piutang usaha. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ketentuan konfirmasi piutang usaha dalam standar audit. Standar audit 505 berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi internal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Standar audit 505 bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, konfirmasi atas piutang usaha mempunyai peranan yang sangat penting karena konfirmasi diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi. Konfirmasi atas piutang usaha merupakan jenis bukti audit yang dapat lebih diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang berasal dari pihak internal entitas. Hal itu dikarenakan konfirmasi berasal dari pihak ketiga yang independen. Standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, pada standar audit 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Selanjutnya, pada standar audit 330 juga mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit
yang lebih relevan atau andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, ketelitian, dan pisah batas. Keberadaan dalam artian saldo piutang benar-benar ada pada tanggal pemeriksaan. Selanjutnya yaitu jumlah piutang pada saat pemeriksaan harus tepat dan benar untuk memenuhi tujuan ketelitian. Serta pemisahan atas piutang untuk tiap periode dilakukan dengan baik agar terjadi pisah batas yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis konfirmasi. Konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Yang pertama ada konfirmasi positif. Konfirmasi positif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Selanjutnya yaitu ada konfirmasi positif, dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, konfirmasi bentuk kosong. Konfirmasi ini sejenis dengan konfirmasi positif, namun tidak menyebutkan jumlah rupiah, melainkan meminta si penerima untuk menyebutkan jumlah saldo atau menyampaikan informasi lainnya. Yang kedua ada konfirmasi faktur. Merupakan jenis lain dari konfirmasi positif yang hanya meminta konfirmasi atas suatu faktur tertentu, tidak mengenai saldo piutang secara keseluruhan. Yang kedua, selanjutnya kita akan membahas mengenai konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal untuk yang ditujukan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal berikut ini. Yang pertama, auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua yaitu populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari
sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses konfirmasi. Proses konfirmasi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Yang kedua, yaitu memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Yang keempat yaitu mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku, kepada pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu sifat informasi yang dikonfirmasikan. Auditor harus mempertimbangkan tipe informasi yang siap dikonfirmasi oleh responden. Karena sifat informasi yang dimintakan konfirmasi dapat secara langsung berdampak terhadap kompetensi, bukti, dan tingkat respon yang diperoleh. Sebagai contoh, sistem akuntansi yang diselenggarakan responden tertentu lebih memudahkan konfirmasi terhadap transaksi tunggal daripada konfirmasi terhadap keseluruhan saldo akun. Selanjutnya yaitu ada responden. Auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang diyakini oleh auditor memiliki pengetahuan mengenai informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, untuk mengkonfirmasi jaminan lisan dan tertulis klien kepada lembaga keuangan, auditor harus mengarahkan permintaan konfirmasinya kepada pejabat lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas hubungan antara lembaga keuangan tersebut dengan klien atau yang mengetahui informasi mengenai transaksi atau jaminan tersebut. Mendesain permintaan konfirmasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup yang pertama, asersi yang ingin dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik terhadap risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi, contohnya yaitu dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu kemampuan
pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Contohnya yaitu jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Selanjutnya, menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Standar audit 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan resiko tersebut. Ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup yang pertama yaitu diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Respon yang diterima secara elektronik, sebagai contoh dengan faksimiles atau email, mengandung risiko keandalan karena pembuktian asal atau wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan resiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik akan memasukkan berbagai teknik untuk validasi pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani resiko. Yang pertama, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Dan yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tian Arianto. Saya, Tian Arianto, NIM 1905520049,
saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dilakukan oleh Mbak Mutia. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani risiko sebagai berikut. Yang pertama, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan sudah dikompromikan. Selanjutnya yaitu respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contohnya, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Pengguna suatu respon atas permintaan positif. Respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup: yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Selanjutnya, saat pengiriman konfirmasi, bukti yang paling bisa dipercaya dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal akhir tahun buku. Apabila auditor memutuskan untuk mengirim konfirmasi sebelum akhir tahun buku, maka auditor harus membuat rekonsiliasi untuk transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan dengan tanggal neraca.
ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah saji yang ditoleransi. Yang kedua, risiko inherent, ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diterapkan. Yang ketiga, risiko pengendalian. Yang keempat, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, luas, dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Yang kelima, jenis konfirmasi negatif biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Dalam pemilihan sampel yang akan dikonfirmasi, auditor sebaiknya lebih menekankan pada piutang yang memiliki saldo lebih besar dan lebih lama karena kemungkinan memiliki salah saji yang material. Auditor harus berhati-hati apabila klien berusaha menghalangi auditor untuk mengkonfirmasi pelanggan tertentu. Kemungkinan klien berusaha menutupi piutang fiktif atau salah saji yang diketahui. Pengendalian harus dilakukan oleh auditor sejak konfirmasi dikirim ke pelanggan sampai dengan diterimanya balasan konfirmasi dari pelanggan. Auditor harus melaksanakan prosedur untuk memeriksa alamat email yang digunakan dalam konfirmasi. Auditor harus memastikan bahwa surat konfirmasi telah dimasukkan ke dalam amplop dan telah diberikan alamat yang benar sesuai dengan pelanggan yang dituju. Auditor harus memastikan bahwa balasan konfirmasi dari pelanggan harus dalam kondisi masih tersegel dan belum dibuka oleh klien. Berikutnya yaitu pemilihan unsur-unsur untuk pengujian. Dalam pelaksanaan prosedur konfirmasi akan diperlukan beberapa jenis stratifikasi. Pada sebagian besar konfirmasi dalam suatu pendekatan umum, stratifikasi untuk memilih saldo yang akan dikonfirmasi. Auditor mempertimbangkan baik nilai rupiah saldo maupun lamanya piutang yang beredar. Selanjutnya yaitu tindak lanjut atas konfirmasi.
Untuk konfirmasi positif, auditor harus melakukan prosedur tindak lanjut atas konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh konsumen. Apabila debitur tidak memberi jawaban, maka auditor harus melakukan prosedur audit alternatif. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, untuk saldo akun piutang, yaitu memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Selanjutnya yaitu untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan-catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang, penerimaan kas kemudian, bukti penerimaan kas setelah lewat tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan atas surat pengantar pembayaran dan juga ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas, duplikat faktur penjualan, berguna dalam pemeriksaan faktur penjualan yang sesungguhnya diterbitkan dengan tanggal sesungguhnya penagihan. Dokumen pengiriman barang berguna dalam menetapkan apakah pengiriman sungguh-sungguh telah dilakukan dan untuk pengujian pisah batas korespondensi dengan klien, mengungkapkan ketidakjelasan dan piutang yang dipertanyakan yang tidak terungkap dengan cara lain. Selanjutnya, analisis perbedaan. Setelah konfirmasi dibalas oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan konfirmasi pelanggan. Perbedaan yang mungkin terjadi dalam konfirmasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah dilakukan pembayaran tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. Yang kedua, barang sudah dikirim oleh pihak klien namun belum diterima oleh pelanggan. Yang ketiga, barang yang telah dikembalikan oleh pihak pelanggan tetapi belum
tercatat oleh pihak klien. Yang keempat, perbedaan harga satuan barang, terus barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima oleh pelanggan. Pemaparan materi yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Keputusan akhir tentang piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti kompeten yang cukup telah diperoleh dari pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lain untuk mendukung penarikan kesimpulan tentang kebenaran saldo. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan salah-salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisbang hebat.